Halo semua, balik lagi ke channel kita. Kali ini kita akan memperkenalkan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua serta Bapak Pembangunan Nasional Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Sebelum lanjut ceritanya, marilah kita subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi menghadirkan sejarah lainnya. Terima kasih. Jenderal Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto lahir di Gemesuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kersto Sudirjo, seorang petani dan pembantu lurah dalam pengairan sawah di desa, sedangkan ibunya bernama Sukira. Pak Harto masuk sekolah pada umur 8 tahun, sampai akhirnya menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombang, Jawa Tengah pada tahun 1941. Pak Harto resmi menjadi prajurit TNI pada tanggal 5 Oktober 1945, serta pada tahun 1947 Pak Harto menikah dengan Siti Hartinah, seorang anak pegawai Menko Negaraan. Pernikahannya berlangsung pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu ia berumur 20 tahun dan ibu Siti Hartinah berusia 24 tahun. Di dalam dunia militer, Pak Harto memulai karirnya sebagai sersan tentara KNIL, kemudian menjadi komandan peta, kemudian menjadi resemen dengan pangkat mayor dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel, serta pada tahun 1949 dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali tanah kelahirannya, yaitu Yogyakarta, dari tangan penjajah Belanda kala itu. Beliau juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta pernah juga menjadi Panglima Mandala atau pembebasan Irian Barat. Jangan bawa tipu. Ayo kamu lari. Ayo. Adik. Pegangin adik. Adik. Via. Adik kena. Pada tanggal 1 Oktober 1965 meletuslah gerakan G30 SPKI. Pak Harto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangkat, Pak Harto juga ditunjuk sebagai Pangkomtib oleh Presiden Soekarno. Pada bulan Maret 1966, Pak Harto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, serta mengamankan ajaran-ajaran revolusi besar Bung Karno.
karena situasi politik di Indonesia semakin memburuk setelah muncul gerakan G30 SPKI, maka dilakukanlah sidang istimewa MPRS pada bulan Maret 1967. Hasilnya menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden yang dikukuhkan selaku Presiden RI kedua pada bulan Maret 1968, yang akhirnya Pak Harto bisa memimpin Indonesia sampai 3 warsa lewat 6 kali pemilu, dan akhirnya beliau mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai Presiden RI kedua, bukan karena desakan mahasiswa kala itu, melainkan demi keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah Pak Harto turun dari kursi kepresidenan, Pak Harto pernah dituduh korupsi penyalahgunaan dana yayasan yang ia bentuk sendiri. Akan tetapi dengan tegas Pak Harto menyatakan bersedia bertanggung jawab dengan dana tersebut, dan akhirnya penyidik dihentikan dengan tidak terbukti sampai ia meninggal dunia. Pak Harto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat pada usia 87 tahun, setelah dirawat di rumah sakit selama 24 hari sejak tanggal 4 sampai 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pertamina RSPP Jakarta. Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan oleh Kompol Diki Sonandi di Jakarta. Kemudian secara resmi tim dokter kepresidenan mengumumkan wafatnya Pak Harto pada tanggal 27 Januari 2008 akibat kegagalan multi organ. Jasa-jasa Pak Harto. 1. Pada masa kepemimpinannya, Pak Harto menggunakan pembangunan dengan sistem trilogi pembangunan, artinya stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, sehingga ia mendapatkan penghargaan dari FAO atas keberhasilannya menggapai swasembada pangan pada tahun 1985, sehingga ia mendapatkan julukan Bapak Pembangunan Nasional di Indonesia. 2. Menjadikan Indonesia negara pengekspor beras. Pada tahun 1984, kegigihan Pak Harto dalam sektor pertanian sehingga Indonesia bisa memproduksi beras mencapai 25,8 juta ton beras, sedangkan kebutuhan beras mencapai 12,2 juta ton beras. 3. Meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan. Hal ini dilakukan dengan cara membuat program pendidikan yang mampu memajukan intelektual anak bangsa, program pembangunan SDM Pres, dan program wajib belajar selama 6 tahun. Untuk program SDM Pres tercatat 150.000 unit dibangun di seluruh pelosok Nusantara pada tahun 1994. Berkat usahanya, Pak Harto mendapat penghargaan dari UNESCO pada tahun 1999
1993. Empat, menciptakan suasana kondusif dalam negeri. Keamanan negara yang kondusif adalah syarat untuk menghadirkan stabilitas dalam negeri. Pak Harto menerapkan kebijakan dengan istilah Petrus untuk menurunkan angka kriminalitas yang tinggi saat itu. Siapapun yang menyebabkan kerusuhan pada keamanan akan segera diringkus oleh kesatuan khusus ini. Karir Pak Harto. 1. Anggota TNI. 2. Komandan Brigade Garuda Mataram. 3. Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel. 4. Panglima Kor Tentara Cadangan Umum AD. 6. Komandan Mandala Pembebasan Irian Barat. 7. Komandan Strategis Angkatan Darat. 8. Panglima Komkamtib. 9. Mayor Jenderal. 10. 1966 sampai 1998 sebagai Presiden kedua RI. Penghargaan. 1. Bapak Pembangunan Nasional. 2. Bintang Mahakarya Gotong Royong dari Ormas Masyarakat Keluarga Gotong Royong. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih sudah menonton serta di subscribe channel ini. Dan tunggu sejarah-sejarah menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.